Page 10. Kunjungan ke panti merubah keputusan Ayla. Kita butuh mata orang lain untuk melihat. Tidak selalu hal yang kita anggap benar adalah kebenaran, dan tidak selalu hal yang kita anggap salah adalah sebuah kesalahan. Yang harus kita lakukan adalah mempertemukan antara kebenaran dan kesalahan, sehingga kita bisa saling mengintrospeksi. Mungkin hari kemarin Ayla telah melakukan kesalahan, namun siapa yang tidak pernah salah di dunia ini? Tidak ada. Jadi manusia boleh saja tersesat sebentar dalam kesalahan, namun ketika ia sadar, ia harus segera kembali pada kebenaran. Baju tunik panjang warna biru laut ditambah rok panjang warna senada membuat Ayla tampak begitu anggun. Dengan hati yang tenang, ia berjalan melewati jalanan penuh pepohonan, menikmati perjalanan jalan kakinya menuju desa Watu Galuh, salah satu desa kebanggaan Kabupaten Jombang karena memiliki sebuah panti asuhan yang begitu terkenal akan kesejahteraan anak asuhnya. Panti asuhan Al-Karim yang menjadi tujuan Ayla itu berada di posisi yang sangat strategis. Ayla hanya perlu naik angkutan umum untuk sampai di halte terdekat di perbatasan desa Watu Galuh, kemudian berjalan kaki selama 15 menit dan ia akan sampai di tempat kebahagiaan itu. Pepohonan hijau di sebelah kanan kiri membuat bibirnya tersenyum sempurna. Sungguh indah, seakan bebannya ikut rontok seperti daun tua yang tertiup angin. Gak usah sembunyi, Win, kata Ayla. Tiba-tiba ia menghentikan langkahnya dan mendapati seorang pemuda nyengir dari balik pohon palem. Padahal bajunya oranye yang ia kenakan begitu menyolok mata Ayla, tapi ia masih repot-repot bersembunyi di balik pohon. Ya, kok Mbak udah tahu sih, kan aku udah cerita. Kan aku ceritanya lagi ngikutin diam-diam. Bin berjalan mendekati Ayla sambil sembari melepas kacamata bulatnya. Sampai pakai kacamata nih Mbak, totalitas. Disuruh Bapak ya? Iya, pantesan aku dari tadi udah tahu kalau kamu ikut, Win. Winarwan terkejut, padahal ia sudah berupaya semaksimal mungkin agar tubuh bongsornya tidak ketahuan oleh Ayla. Mbak, sia-sia dong penyamaran aku. Penyamaran apa? Dari awal udah salah, mana ada penyamaran pakai bajunya ngejreng begitu. Mata Ayla meneliti Winarwan dari ujung kaki sampai ujung kepala. Kaos oranye dengan gambar anjing, celana putih yang begitu memantulkan cahaya, dan kacamata bulat nyentrik yang ia gunakan sangat tidak cocok rasanya kalau disebut sebagai alat penyamaran. Ya udah Mbak, pura-pura nggak tahu aja, bisa kan? Ayolah Mbak, tolong kerjasamanya. Dih, gak amanah banget kamu, Win, kata Ayla kemudian berlalu meninggalkan Winarwan di bawah pohon palem. Kaki panjang Winarwan dengan cepat menyusul dan menyejajarkan langkahnya dengan milik Ayla. Mbak mau kemana? Ke panti asuhan. Ngapain? Pengen aja. Kepikiran sama hasil pemeriksaan kemarin ya Mbak? Enggak kok, itu yang punya panti teman saya dan cuma lagi pengen main aja, Win. Oke, dan karena aku udah ketahuan juga nih Mbak, aku mau bilang aja kalau aku diminta sama Bapak buat jagain Mbak Ayla. Maksudnya ngikutin diam-diam kayak tadi. Enggak sih Mbak, tadi aku pengen aja biar kayak film-film gitu. Amatir kamu, Win, masa udah ketahuan? Winarwan menghentikan langkahnya. Pemuda itu mendadak berhenti dan membuat Ayla bingung. Kenapa, Win? Mbak jalan duluan aja, terus Mbak pura-pura nggak tahu, oke? Ayla tidak peduli dengan ocehan Winarwan. Ia maklum Winarwan masih bocah, pantas saja omongannya masih ngawur. Ayla berjalan sendirian meninggalkan Winarwan yang tersenyum puas di bawah pohon palem. Ia senang karena ia pikir Ayla mau berkontribusi baik dalam kegiatan memata-matainya ini. Ia pasang lagi kacamata bulatnya. Sebulat tekadnya melaksanakan tugas pribadi dari Pak Yasin. Kamu jalan kaki lah. Iya, dari halte. Loh, kan bisa minta jemput. Aku santai loh. Dan pasti mau jemputin kamu. Alah, yang penting udah nyampe sini, Ron.
Roni teman lama Ayla saat sekolah. Sejak di bangku sekolah, Roni punya jiwa sosial yang sangat tinggi. Sesekali dulu ia bilang pada Ayla ingin membangun sebuah panti, dan siapa sangka keinginannya sudah terwujud. Memang akan selalu ada jalan untuk kebaikan. Iya bener. Haha, bener gimana? Kamu sehat? Sehat dong. Kayak yang kamu lihat, syukur deh lah. Roni ini sudah menikah sejak ia lulus sekolah. Ia menikahi seorang wanita yang juga tinggi jiwa sosialnya. Wanita yang mendukung penuh keinginan Roni untuk membangun panti. Di tahun pertama pernikahan mereka, istri Roni sempat hamil, namun mengalami keguguran dan atas kehendak Tuhan hingga kini mereka belum diberikan ganti. Mungkin ini juga salah satu alasan mereka mendirikan panti asuhan untuk merawat anak-anak. Asilia di mana? Jam segini Silia ada di desa sebelah ngajar di TK. Kalau nggak salah kamu juga ngajar kan, Ay? Iya, ngajarin anak-anak ngaji, tapi sekarang lagi dihandle sama Rati. Jadi aku kosong deh. Oke, ayo Ron, aku mau keliling lihat anak-anak di sini. Mata Ayla menyorotkan binar bahagia dan ia segera bangkit dari duduknya. Berbanding terbalik dari Roni yang memasang wajah kebingungan. Tapi lah, kenapa Roni? Kamu bawa teman ke sini? Ayla mengikuti pandangan Roni yang terjun pada sebuah pohon. Lagi-lagi pohon palem. Ada tubuh besar binarwa yang sedang beringkuk berusaha tak terlihat di sana. Ayla menghela nafas. Satu-satunya masalah yang harus binarwa selesaikan sebelum mengundit adalah ganti baju. Sungguh kaos oranye itu begitu menyilaukan matanya. Oh itu, kalau bisa aku nitip dia di sini bisa? Roni melotot dilihat dari ukurannya. Sepertinya pemuda berkaos oranye itu tidak cocok ada di panti asuhan Al-Karim ini. Maaf, kapasitas di panti sudah penuh. Silakan datang di lain waktu. Wah, Ayla tertawa bahagia sambil menunjuk-nunjuk Winarwan, membuat yang dijadikan bahan tertawaan melongo bingung. Winarwan tak paham. Puluhan anak usia balita tengah menikmati makan siang mereka. Anak-anak polos itu makan dengan penuh syukur, makan sambil terkadang bercanda dengan teman di samping di kanan kirinya. Tangan kanan memegang sendok dan tangan yang lainnya sibuk memainkan air kemasan yang mereka genggam. Anak-anak, ayo makannya yang rapi ya, yang anteng ya anak pintar. Makan pakai tangan kanan dan tangan kirinya disimpan dulu, ditaruh dulu minumnya. Ayo anak pintar. Instruksi ibu pengurus pantai yang begitu lembut seolah menghipnotis puluhan anak itu untuk menurut. Pintarnya, sekarang kita makan yang rapi ya. Dihabiskan, harus dihabiskan. Senyum anak-anak itu selalu muncul setiap kali sang pengurus mengakhiri ucapannya. Respon yang sangat menggemaskan. Senyum polos mereka sungguh menyentuh hati Ayla, membuat Ayla ingin melindungi mereka, melindungi makhluk kecil, mengemaskan yang istimewa. Ayla sangat bersyukur masih ada orang-orang seperti Roni di dunia ini. Mau gabung ke sana lah, nanti aja, tunggu mereka selesai makan. Oke, ngomong-ngomong lah, anak yang tadi kemana? Apa enggak sebaiknya kita ajakin masuk lah? Tanya Roni mencari keberadaan Winarwan. Nggak usah, biarin aja, dia sedang menjalankan tugas. Cukup, jangan diusir dia aja, udah. Roni tak paham maksud Ayla, tapi ia tetap mengangguk seolah paham. Ayo Ron, kayaknya udah selesai makan siangnya. Roni mengarahkan Ayla agar ia pergi ke aula panti. Setelah anak-anak makan siang, mereka akan dikumpulkan di aula untuk sekedar bermain dengan teman atau mendengarkan cerita dari para pengurus panti. Dan setelah sekitar jam 1 baru mereka akan tidur siang. Silakanlah, kamu bisa ngobrol sama mereka. Oke. Ayla melangkah tanpa ragu mendatangi seorang anak yang sedari tadi mencuri perhatiannya. Anak 5 tahun dengan mata yang begitu indah, korneanya berwarna hijau. Halo tante, boleh ikut main? Anak itu meletakkan bola plastik kecil yang ia genggam dan mengalihkan fokusnya pada Ayla. Ia mengangguk dengan ekspresi bingung. Mata hijaunya terus membola seolah berpikir mencari tahu siapa wanita di depannya ini. Kita kenalan dulu ya anak pintar. Ini tante Ayla. Ini siapa? Tangan kanan Ayla menyentuh rambut anak itu.
membuatnya paham dengan maksud perkataan Ayla. Si anak tersenyum dan mengucapkan namanya dengan sedikit cadel, Raji. Oh Raji, halo Raji, salam kenal ya. Laki-laki Raji menggemaskan, membuat Ayla tak tahan untuk menyubit pipinya. Ibu, Raji berlari menghampiri ibu pengurus pantai dan memeluk kakinya Raji. Sang pengurus menggendong Raji dan membawanya kembali ke Ayla. Temannya Mas Roni ya? Iya Bu, nama saya Ayla. Iya Mbak Ayla, saya Bu Yuni, salah satu pengurus di sini. Ayla mengangguk sebagai jawaban. Kemudian fokusnya teralihkan kembali pada Raji yang ada di gendongan Bu Yuni. Lucunya, namanya Raji Mbak. Dari usia 1 tahun Raji tinggal di sini. Oh iya Bu, kalian boleh tahu kenapa Raji bisa ada di sini? Waktu Raji usia 1 tahun, dia dibawa ke sini sama wanita bule gitu Mbak. Cantik pokoknya, sekali lihat kita pasti tahu kalau Raji itu blasteran. Wanita itu ibunya Raji, matanya hijau dan rambutnya coklat. Cantik sekali Mbak. Kalau saya nggak keliru, Raji ini dititipkan karena ibunya mau pergi. Saya nggak ngerti Mbak, dulu ibunya ngomong apa, pakai bahasa Inggris atau apa gitu. Maklum orang tua nggak paham. Ayla tersenyum sedih saat tahu kisah Raji. Anak semanis ini dititipkan ke panti yang bahkan sang pengurus tidak tahu alasan sebenarnya ia dititipkan. Iya Bu, mata hijaunya Raji indah sekali. Pasti ibunya cantik banget. Mata hijau Raji terus tersenyum menyapit saat Ayla menyentuhnya. Pipi gembilnya terangkat saat ia tersenyum. Dalam hati Ayla berdoa, semoga anaknya akan lahir semanis Raji. Ayla menyentuh perutnya yang terasa mulai membesar setelah ia sadari dirinya hamil. Bagaimana bisa Ayla tidak menyadari bahwa ada kehidupan di dalam perutnya selama 4 bulan terakhir? Iya Mbak, banyak yang tertarik untuk mengadopsi Rajia karena matanya yang unik. Tapi setelah berdiskusi, pasti mereka ganti pilihan. Kenapa begitu Bu? Ya karena matanya Raji, mereka tertarik karena matanya Raji yang indah begitu katanya. Tapi mundur juga buat adopsi Raji karena matanya yang berbeda. Tapi nggak apa-apa, Ibu suka Raji ada di sini ya, Raji ya? Iya. Jawab Raji semangat seolah ia paham apa yang tengah ibu pengurus bicarakan. Lucu banget kamu Cici. Wahai, sebuah tangisan mengalihkan fokus Ayla. Ia menoleh dan mendapati seorang anak kisaran 6 tahun menangis terseduh-seduh. Di sudut ruangan, Bu Yuni meletakkan Raji bersama anak-anak yang lain dan berlari menghampiri si anak yang menangis. Cup, Elsa, kenapa nangis? Tangis anak perempuan itu makin kencang saat Bu Yuni menyentuhnya. Wah, nggak mau. Wah, ibu. Iya, ibu di sini kenapa, Nak? Bu Yuni berusaha menggendongnya, tapi Elsa memberontak. Bukan, nggak mau. Mau, ibunya Elsa, ibu. Inilah susahnya merawat anak-anak panti. Pasti akan ada saatnya mereka merindukan orang tua kandung mereka. Bagi anak seusia Raji, mungkin mereka masih meyakini bahwa ibu pantilah ibu mereka. Namun untuk anak seusia Elsa yang sudah mulai masuk sekolah dasar dan mendengar perkataan dari banyak orang, dia akan merasa berbeda dengan teman-temannya dan mulai punya banyak pertanyaan dalam benaknya. Pertanyaan tentang siapa orang tua kandungnya. Elsa, tenang ya Nak, tidak boleh nangis. Elsa kan sudah besar. Cup sudah ya. Mau ibu, mana ibunya Elsa? Mungkin inilah tantangan pekerjaan yang harus ditanggung oleh Bu Yuni saat anak-anak mulai ribut dan Bu Yuni harus menjelaskan dengan kata-kata sehalus mungkin yang bisa dimengerti sekaligus bisa menenangkan. Elsa sini gendong ibu, nggak mau. Kemanikan mulai muncul di wajah Bu Yuni. Ayla pun juga panik sampai sebuah suara mengejutkan mereka. Halo, seorang pemuda dengan kacamata bulat dan telinga kelinci yang entah didapat dari mana muncul dengan senyum cerahnya mengagetkan Elsa yang tengah menangis sampai-sampai tangis anak itu berhenti mendadak. Namaku Kelinci, nama kamu siapa? Win. Ayla menyenggol tubuh Win agar pemuda itu paham situasi. Namun diambilkan oleh Winarwan. Halo, kamu siapa? Winarwan makin heboh memainkan telinga kelinci yang bertinggar manis di kepalanya. Membuat Bu Yuni terheran-heran. Beliau bahkan tak tahu dari mana pemuda ini berasal. Halo, siapa ya ini kok nangis? Winarwan semakin mendekatkan diri ke Elsa. Telinga kelinci lembut itu menyentuh pipi kanan Elsa dan ajaibnya
Diadai sebuah senyuman dari Elsa. Elsa. Ucap. Elsa mulai masuk dalam dialognya dan menyudahi tangisnya. Elsa mau main sama Om Kelinci nggak nih? Tanya Win menawarkan diri. Elsa mengangguk dan segera turun dari gendongan Bu Yuni. Ayo Elsa, kita main. Main apa Om Kelinci? Main salju, ayo. Winarwan menggandeng tangan Elsa dengan erat dan menuntun gadis kecil itu berjalan di sampingnya. Mungkin nanti Ayla harus berterima kasih pada Winarwan. Rupanya tingkah konyol Winarwan ada manfaatnya juga. Oh ya, begitu deh Mbak, susah senangnya ngurus anak-anak. Ya Bu, semoga Bu Yuni sehat terus deh ya. Biar bisa terus ngurus anak-anak. Bu Yuni hebat loh. Bu Yuni hebat loh. Bu Yuni hanya tersenyum dan mengangguk merespon ucapan Ayla. Oh ya Bu, boleh saya tanya-tanya? Iya Mbak, silakan. Anak-anak di sini sering ya nangisin cari orang tuanya. Maksud saya kan mereka dari kecil di sini, terus yang membuat mereka berpikir kalau mereka punya orang tua kandung itu bagaimana? Untuk anak-anak yang sudah 7 tahun ke atas, biasanya kami beri pengertian Mbak sebelum mereka pergi sekolah, terus punya banyak teman. Sebelum mereka punya banyak pertanyaan, jadi kami jelaskan dulu Mbak sejarah mereka bisa ada di sini tuh gimana. Oh gitu ya Bu. Kalau kasusnya Elsa tadi bagaimana Bu? Elsa itu masih 6 tahun Mbak, masih belum masuk usia sekolah dasar, dan Elsa juga lingkungan yang dia kenal masih sebatas lingkungan panti saja. Terkadang saya juga bingung dia tahu perihal orang tua dari mana. Firasat kali ya Mbak. Gitu firasat ya Bu. Ayla mengangguk-angguk seolah-olah mencari makna dari setiap percakapannya dengan Bu Yuni. Tanya lagi dong Bu. Ya monggo, menurut Ibu apa penting bagi anak-anak di sini untuk tahu siapa orang tua kandung mereka? Ya penting sekali Mbak Ayla. Ayla terkejut dengan jawaban yang keluar begitu cepat dari mulut Bu Yuni. Bu Yuni juga terkejut dengan respon Ayla. Kenapa Mbak Ayla? Bu Yuni kelihatannya yakin sekali, saya sampai kaget. Maaf ya, tapi menurut Ibu penting loh Mbak Ayla, karena mereka berhak. Ada banyak kok anak-anak yang dititip di sini sama ibunya, tapi kan tetap kami tanyain data bapak ibu kandungnya juga. Tahu kebenaran tentang siapa orang tuanya itu hak anak ya. Ya Mbak Ayla, kasihan anaknya kalau tidak diberitahu. Perkataan Bu Yuni benar adanya. Begitu benar sampai mengusik keputusan Ayla. Sepenting itukah bagi anak-anak untuk tahu siapa orang tua kandungnya? Sepenting itukah? Jadi itu artinya Ayla harus menyetujui Sarah Ratih dan keluarganya untuk memberitahu Bumi perihal kehamilannya.